ini saya bawa ikannya, Bu. Itu lagi buat bumbunya ya. Benar itu. Betul, boleh. Kita mau bikin abon ikan tuna. Seperti apa? Sebentar, kasih potong dulu nih. Tak kalah dengan negara lain, beberapa menu asal Indonesia telah mendunia dan masuk kamus kuliner dalam beberapa tujuan perjalanan wisata para traveler, tidak terkecuali saya yang asli Indonesia. Keunikan bumbu, cara mengolah dan rasa adalah daya tarik utamanya. Nah, dengan ini. Lihat nih. Dengan kepalanya. Kelihatan nggak layer-layernya? Baunya tuh nggak terlalu amis loh sebenarnya. Ini masih seger banget loh. Tuh, kelihatan jelas tuh lapis-lapisnya. Nah ini kalau misalnya di restoran sushi, yang daging hitamnya ini tidak dipakai hanya yang ini saja, yang merah. Tidak seperti daging ikan lain, daging ikan tuna berwarna merah muda sampai merah tua. Hal ini karena otot tuna banyak mengandung myoglobin daripada daging ikan lain. Tak hanya kaya kandungan omega 3 yang bagus untuk kesehatan jantung. Menurut sebuah studi, daging ikan tuna berperan mencegah kanker pankreas dan jenis kanker yang menyerang mulut, faring, esofagus, perut, dan usus. Jadi proses bikin abon, nah kalau misalnya kita nggak tahu prosesnya, makan abon tuh enak aja gitu ya, sepertinya prosesnya cepat. Padahal enggak. Nih, jadi setelah tadi direbus, dicampur dengan bumbu-bumbu, dikasih hancur, harus dikasih halus lagi. Baru nanti bisa digoreng ya, Maija ya. Kalau gini-gini, kasar-kasar begini dia nggak bisa. Nggak bisa, tidak enak. Daging ikan tuna jarang sekali dimasak hingga matang dalam olahan masakan seorang chef profesional. Hal ini untuk menghindari kehilangan tekstur juicy dan nutrisi yang ada pada daging tuna. Bagian perut adalah bagian paling favorit karena daging bercampur dengan lemak sehat, cukup diolah dengan minyak zaitun dan tambahan garam serta lada di atas api sedang selama 7 hingga 10 menit. Jadi ini memang harus digorengnya terus-menerus, diaduk, nggak boleh dikasih diam, nanti hangus ya. Nah ini kasih tunggu sebentar sampai warnanya agak kemerahan sedikit, sampai kering dan kemerahan. Kalau menurut kacamata saya nih, ini sudah merah. Belum. Ini pasti efek kacamata, coba buka dulu. Buka atau kudu? Sudah matang kah? Belum apa. Oh, belum. Nah, masih juga ya. Baik. Masih basah. Pakai lagi. Ini karena masaknya di luar, panasnya ya Allah, subhanallah. Ini tapi kayaknya enak. Kenapa ini wanginya udah kecium sampai sini? Sebentar lagi nih. Ini saat yang paling menyenangkan. Jadi setelah masak, makan. Nah, ayo, mari kita coba sama-sama ya. Tapi gimana kemarin? Rasanya seperti rasa serundeng. Memang. Abon ikan tuna ternyata rasanya seperti serundeng. Kebayang dong kalau makan serundeng kayak apa rasanya? Kayak gini persis. Gurihnya kerasa, ada manisnya juga, ada ladanya juga sedikit, lomboknya. Paling pas emang sama nasi putih anget-anget begini. Makan lagi, kasih habis nasi. Nggak ada. Di Asia Tenggara, Indonesia diperhitungkan sebagai produsen utama ikan tuna dunia. Berdasarkan Food and Agriculture Organization pada tahun 2007, produksi tuna ASEAN mencapai 26,2% atau sebesar 1,7 juta ton dari produksi tuna dunia.
muat di Tanjung Benoa, di Pelabuhan Benoa ini emang riuh. Nah ini bongkar muatnya ini sendiri tergantung sama hari libur di Jepang. Nah jadi ini memang dipasarkan untuk pasar Jepang atau pasar di Eropa. Nah lihat, size-nya gede-gede banget. Bayangin ini area pancingnya sampai ke utara Sulawesi. Ini kapten kapalnya, Pak Abian namanya. Pak, ini sudah 3,5 bulan ya mancingnya ya? Benar. Lokasi pancingnya di mana? Ya di bandar, Laut Bandar. Laut Bandar? Iya, Laut Bandar. Masih lintang berapa, bujur berapa? 6. Bujurnya 130. Oke, berarti tapi masih wilayah Indonesia ya? Jadi masih Ini mancingnya masih di wilayah Indonesia, hasilnya begini. Tuna adalah ikan dengan nilai ekonomis yang sangat tinggi. Tak heran beberapa negara seperti Jepang, Australia, Indonesia, dan beberapa negara lain di dataran Eropa mulai melakukan berbagai upaya untuk menjaga keberlangsungan populasi tuna di perairan. Semua upaya ini tak lepas dari penurunan populasi tuna pada beberapa dekade belakangan karena penangkapan yang membabi buta. Seperempat abad terakhir, ukuran rata-rata seekor tuna yang ditangkap semakin mengecil. Saya mengira penangkapan yang berlebih dan berkurangnya ketersediaan serta kualitas sumber pakan menjadi alasan utama menurunnya ukuran tangkapan. Ya kalau misalnya kemarin saya mancing di Maumere dapat yang 50 kilo, ini di depan mata saya bukan cuma sekedar omongan. Kemarin saya bilang yellowfin bisa sampai 180 kilo. Ini yang dipegang sama Bapak. Ini berapa kilo ini? Ini 1 kuintal. Pertemuan Convention on International Trade in Endangered Species on Wild Fauna and Flora pada tahun 1992 menyatakan ikan tuna sirip biru yang banyak ditangkap di Samudra Pasifik merupakan spesies yang terancam punah. Ini saya kuat kalau yang ini. Jadi tangkapannya juga macam-macam. Tapi yang pasti kalau misalnya dilihat fisiknya 50 up. Nah, ini saya bilang serunya proses loading, bongkar muat. Nih, pakai mesin, dikumpulin, digabung, pakai mesin, masuk ke dalam untuk processing. Nah, processing itu tergantung lagi permintaan dari sananya, dari Jepangnya sendiri. Mereka minta seperti apa, file kah atau masih utuh batangan seperti ini. Pembentukan struktur penjagaan terhadap sektor perikanan tangkap dunia terus dibentuk demi menjaga keberlangsungan populasi. Indian Ocean Tuna Commission and International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas adalah dua organisasi yang mengawasi penangkapan ikan tuna di dunia. Sementara itu, setiap negara juga mengkaji berbagai cara untuk mencegah illegal fishing di wilayah mereka. Bagi saya, menyaksikan puluhan ekor tuna di depan mata antara takjub dengan sedikit khawatir. Mengingat sebuah tulisan oleh Worm dan kawan-kawan dalam majalah Times di tahun 2006 yang menyebutkan bahwa persediaan ikan dunia akan musnah pada tahun 2048 bila perburuan ikan terutama ikan tuna terus menggila seperti saat ini tanpa adanya upaya pembatasan. Terbukti dengan produksi tangkapan tuna dunia yang terus menurun dari tahun ke tahun. Bingung kan apa yang saya cari? Nih, saya, Kak Agus sama Enggi, ini kita mau cari batu. Jadi batunya ini bukan cuma sembarang batu, kalau kata kameramen saya, ini bisa dimakan. Beneran bisa dimakan. Jadi enggak ini ya, batunya juga ada batu khusus. Itu biasanya adanya di dalam ya Kakak ya? Iya, di dalam tanah. Gali dulu. Dan memang betul dimakan ya? Iya, memang betul dimakan. Jadi kalau misalnya bicara tentang alternatif pangan, nah ini salah satunya yang ada di Done. Batu. Saya belum kebayang batunya kita apa.
Masyarakat Desa Done di Kecamatan Mage Panda, Kabupaten Sika telah bertahun-tahun mencari bongkahan batu kecil ini di dalam hutan. Masa kependudukan Portugis diperkirakan menjadi awal masyarakat Done mulai mengkonsumsi batuan ini. Sama aja kayak batu yang lain. Beda? Beda. Apa bedanya? Ini bedanya warnanya. Sama yang ini? Sama. Ini beda, ini tidak bisa makan. Oh iya, dalam hitam ya? Iya. Ini di atas, kalau yang ini gali ke dalam sedikit. Oh gitu. Ini langsung dimakan begini? Tidak, dia bersih dulu. Oh. Ini batunya. Beneran ini dimakan? Iya, benar. Dikasih bersih supaya tiang hitam-hitam juga ya? Sudah. Dimakan? Iya, bisa. Nanti Keras kan? lembek. Keras. Keras. Ini dibersih habis dijemur dulu. Baru dijemur dulu. Tapi biasanya makan langsung juga bisa? Bisa. Tapi tidak enak. Tidak enak? Iya. Lebih enak kalau dijemur lagi? Dijemur dulu. Kalau sudah dijemur kayak apa rasanya? Seperti jagung goreng itu. Saya mau nyoba ragu-ragu ini. Coba ya. Coba sedikit. Enak. Batu tidak diambil dari sembarang tempat, hanya tempat dengan kontur khusus seperti di lereng-lereng bukit. Ini pun dengan kedalaman tertentu. Ya, saya sudah dapat. Kekali, ups. Kebagus ini. Betul kan? Coba saya lihat dulu. Iya, dilihat dulu. Oh, ini bukan. Salah. Itu juga bukan? Bukan. Sama-sama kuning. Ini juga bukan? Bukan. Hai, baiklah. Lubang saya zong. Ini kita mau bawa pulang. Kok ada? Nggak ada. Ini sudah jadi. Iya. Nah, ini satunya juga. Benar toh yang ini? Iya. Baik. Ini habis ini mau dimasak. Tidak. Dikasih panggang. Ini dipanggang dulu. Ayo, kita mau nyobain. Apakah rasanya berbeda setelah dia dipanggang atau tidak? Ayo, cepat. Nah, ini masih tentang alternatif pangan yang ada di Done. Jagung yang sudah tua, ini mau dibikin nasi jagung. Jadi kalau di sini, ini sekarang panen jagung sudah lewat ya? Iya. Nah, ini alternatifnya dibikin nasi jagung. Sementara masih tetap nanti mau kasih panggang itu batu dulu ya? Iya. Bener ya, rasanya kayak jagung. Nanti kita buktikan. Ini dua-duanya yang dari jagung beneran sama yang batu. Ujungnya katanya rasanya kayak jagung. Nasi jagung membutuhkan waktu yang lama untuk diolah hingga menjadi siap makan. Sementara watu rue atau butiran batu hanya butuh proses pemanggangan yang sebentar. Dari jagungnya wanginya enak banget. Nah, penampilannya tuh cantik ya. Jadi nyampurnya pas dengan nasi dan jagungnya. Terus teksturnya dia lebih empuk. Biasa makannya dengan sayur ikan begitu ya. Enak. Saya boleh coba batunya? Boleh, saya boleh? Boleh ya. Yang mana nih? Yang kecil ya? Yang kecil. Nah, baiklah, nasi jagung campur batu. Nanti ada
Biasanya gerabah yang dibuat dengan cara ini menyisakan sisi-sisi kasar dari bekas tangan pembuatnya. Terkadang bentuknya juga tidak simetris. Sekarang ajar ya. Baik. Bagaimana ini? Sudah begini. Oh, ini adalah pelindung celana. Baik, mari. Oh, begini. Oh iya, iya. Oh, kebalik. Ini tidak lurus ya? Tidak lurus. Ini zigzag. Lembab teh tahu enggak? Tunggu ya Teti. Saya Teti belum lihat tahu dong, belum lihat tahu dong. Atau udah putar, Pak. Nah, nih. Hasilnya begini. Setelah perjuangan panjang menepuk-nepuk, memijit-mijit, hasilnya masih abstrak. Memang perlu sabar Mama ya. Buat pelan-pelan. Mama Maria ini bikin di mulut. Buat periuk besar, lihat. Bisa sampai sebesar itu. Tapi ya beda, adonannya yang pasti akan lebih banyak daripada yang saya bikin ini. Yang kecil. Ah iya benar. Saya mau nunjukin proses yang unik. Ini dia. Masih lumayan lembek ya. Tadi saya dengar ada bunyi-bunyi itu, kasih pukul-pukul. Coba pukul-pukul. Saya mau lihat. Mau lihat. Oh ini ya pukulnya. Ini kan buat main tenis meja ini. Tapi di sini untuk pukul kendi. Pakai batu. Oh iya. Coba Mama. Coba saya mau lihat. Iya. Ih, sepertinya berat ini ya. Beberapa literatur yang saya baca menyebutkan gerabah merupakan bagian dari keramik. Beberapa lainnya menyebut gerabah inilah cikal bakal keramik. Satu hal yang pasti, baik gerabah maupun keramik dibuat dari tanah liat yang dibakar pada suhu tertentu. Keduanya hanya dibedakan dari campuran tanah liatnya dan proses pembuatannya. Keramik memerlukan bahan campuran selain tanah liat sebagai bahan baku, serta memerlukan pembakaran pada suhu 1400 derajat Celcius. Sementara gerabah cukup dibakar dengan suhu rendah, mirip dengan cara membakar batu bata atau genteng. Ini kasih basah. Dan ini posisinya nih, kaki kiri saya nih menumpu mulutnya. Mulutnya sebelah, jadi ini berat. Taruh, pukul. Oh, dia pukul jalan, batu juga jalan. Baik-baik. Jalan sama-sama. Bergandengan tangan. Baik. Sini. Penyok ya. Baik, sedikit lagi. Tapi Mama tadi pukul bunyi nyaring ya? Sedalam jadi pukulnya kecil-kecil. Baik. Kalau besar dia pecah. Kalau pukul besar-besar dia pecah. Hai. Jangan. Ini 3 hari kerjanya. Saya akan berusaha sebaik mungkin Mama. Setengah mati ini betul. Teknik cara pembakaran inilah yang membuat keramik lebih keras dan tidak menyerap air. Sementara gerabah sebaliknya lebih menyerap air tetapi mudah pecah. Hai, selesai. Nah ini tahapan akhirnya, dia harus dibakar seperti ini. Harus terus dijaga apinya Mama ya. Panas sekali. Nah ini ditutup pakai jerami lebih kurang sampai 2 jam. Ini kalau misalnya udah dibakar seperti ini, terjadi kesalahan, pecah, tidak bisa kasih ulang. Tidak bisa kasih ulang. Sini. Kita lihat hasil jadinya. Ini dia.
tanahnya ada 2 jenis. Jadi walaupun setelah dibakar beda kan warnanya, tapi kualitasnya sama, bisa tahan 2 tahun juga. Iya. Penasaran nggak yang tadi saya buat bentuknya kayak apa? Ini dia. Tada. Belum ada yang pernah bikin bentuk hati. Saya adalah perempuan satu-satunya di Wolokol yang bikin bentuk hati. Ini buat minum lebih gampang begini, Mama.